Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia kepada semua pemerhati kabar kolam. Kali ini kita akan praktek langsung ya, melepaskan hal-hal yang menjadi sampah energi di dalam tubuh kita. Kenapa harus kita lepas sampah-sampah energi itu? Ibarat manusia adalah air 85% menurut salah satu sebuah iklan. Air itu kalau kita biarkan di tempat, taruh ember gitu, diam, lama-lama keruh. Jadi harus kita alirkan, kita lepas kotoran-kotoran tadi, sehingga nanti akan datang lagi aliran air yang melimpah dengan kejernihannya. Sama kehidupan itu, kenapa kita bisa merasa berdoa susah terkabul, merasa hidup penuh kesengsaraan, merasa hidup itu susah, merasa mencari duit itu sangat berat, merasa ngomong anak atau istri itu tidak mudah dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya jika kita kembalikan ke dasar pemahaman bahwa Allah itu Rahman Rahim dan kita percaya itu, harusnya kan semua tidak terjadi. Jika Allah itu murah welas dan asih, Allah itu murah kasih sayangnya, kenapa kita merasa susah? Kenapa kita merasa sulit untuk melakukan atau mendapatkan keinginan dan lain-lain? Pasti ada yang salah dalam pemahaman kita. Jadi langsung saja kita nanti akan membahas tentang zona neraka dan zona surga, zona sengsara dan zona bahagia. Hakikatnya menurut Allah sendiri, kita manusia itu diciptakan dalam keadaan fitri, suci, dan kita juga dikatakan makhluk termulia, paling mulia dibanding makhluk yang lain. Jadi paling bahagia, paling enak, paling berlimpah, tidak kekurangan satu apapun. Kenyataannya, realitanya kita masih banyak yang merasa kekurangan, merasa kesakitan, merasa terzalimi dan lain-lain. Sebenarnya ini dari zaman ke zaman itu Allah sudah mengirimkan berbagai macam program atau pengetahuan tentang hidup berbahagia atau kembali ke fitrah kita. Taruhlah yang sekarang ini ada banyak metode ya, misalkan melepas emosi dengan Sedona Method, dengan LOA, dengan macem-macem lah, intinya banyak metode yang bisa kita kerahkan dengan menotot titik-titik meridian atau tapping, dengan relaksasi, hipnoterapi, dan macam-macam. Tapi pada dasarnya intinya sama, ketika kita menurut dawuh Allah, kembali pasrah dan ikhlas apapun yang sudah terjadi, kita kembalikan, kita pasrahkan kepadanya, maka alam semesta ciptaannya akan mendukung kita, karena kita memutuskan di zona surga, di zona bahagia tadi. Nah, apa saja emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang bikin kita sengsara, nah, ini dikelompokkan untuk zaman sekarang versi Sedona Method, sangat pas sekali dengan apa yang di garis besar agama mengajarkan. Agama apapun hampir sama kok, karena hakikatnya Tuhan kita kan satu juga. Mau agama Anda apapun, bahkan Anda mengaku tidak punya agama apapun, hakikatnya Tuhan itu satu dan selalu mengutus hambanya turun-temurun medarke atau menyebar kabar gembira untuk semua alam semesta dan isinya. Ini misalkan di dalam Sedona Method ya, ada 6 emosi yang bikin kita sengsara. Dalam bahasa agama kita merasakan neraka. Apa saja itu? Putus asa. Di dalam agama Islam, putus asa adalah dosa besar.
dalam Sedona Method ini adalah energi emosi yang paling rendah. Karena kalau sudah putus asa, kita itu sudah tidak punya harapan, tidak punya impian lagi. Kita sudah putus asa, namanya nggak mungkin bisa diubah, tidak ada yang bisa menolong, benar-benar sudah lokro dalam bahasa Jawa. Ini dosa besar menurut agama Islam. Dalam Sedona Method ini perlu dilepas, supaya kita kalau bisa melepas putus asa, kita tidak akan merasakan kesengsaraan lagi. Kemudian ada lagi emosi sedih. Sedih itu lumayanlah derajatnya lebih baik daripada putus asa, meskipun sama-sama sengsara juga. Bedanya kalau sedih kan kita masih ada harapan, ada yang mau menolong, jadi lebih baik daripada putus asa. Ini dalam agama Islam pun juga diceritakan bahwa orang yang sangat beriman kepada Allah tidak akan ada rasa khawatir sedikit pun. Khawatir tidak ada, apalagi sedih ya enggak. Jadi sangat nyambung raket. Bedanya di Sedona Method ini kan istilahnya penerjemahan lagu. Kalau di dalam agama kan hanya sebuah garis-garis besar, tuntunan-tuntunan. Sementara kita itu harus mau melaras atau tafakur, mengolah diri ya, mengubah atau mau ndak di zona surga, di zona bahagia tadi gitu. Caranya terserah, mau pakai olahraga atau mungkin mau pakai dengan cara senam atau pijat refleksi atau hipnoterapi atau pakai apapun, monggo. Kan yang penting ujungnya surga juga. Jadi dalam hal ini saya tidak akan mengharamkan apa itu LOA, Sedona Method atau yang lain. Mau pakai Ono Coroko, mau pakai raja-raja ilmu Cina atau Hong Shui, atau itu terserah, monggo silakan Anda ambil. Yang penting tujuannya satu, kita bisa di zona bahagia, di zona surga. Kembali ke emosi tadi, pertama emosi terendah putus asa, kedua sedih, lumayan lebih baik daripada putus asa. Yang ketiga emosi kecemasan atau ketakutan. Ini masih lumayan juga dibanding sedih. Kalau tingkat energinya, tingkat kekuatannya, meskipun juga sengsara, namanya cemas kan bikin orang nggak nyaman juga kan, sengsara juga. Ini juga harus kita lepas supaya kita bisa terbebas dari itu. Terus ada emosi marah. Nah, marah atau panas dan dalam bahasa Jawa, temperamen dalam bahasa umum kita, itu juga di dalam agama adalah emosi yang sangat dekat atau sifat-sifat setan. Artinya jika kita jalankan itu, kita sama dengan mengikuti arahan setan. Itu cara agama. Kalau di dalam dunia sekarang ya namanya bukan setan, bukan jin, tapi ya emosi gitu aja ya. Dan ini juga ada unsur kesengsaraannya, cuman dibanding dengan putus asa, sedih, cemas tadi, ini lebih lumayan, lebih punya power, lebih punya kekuatan. Marah ini, tapi tetap aja namanya marah, ujung-ujungnya nanti juga bikin kembali turun lagi emosinya ke kekecewaan, ke kesedihan, keputusasaan, semacam itu. Dilanjut, emosi yang kelima adalah keinginan. Nah, keinginan ini sebenarnya bisa membuat kita bangkit, lebih maju, tapi kadang juga bisa bikin kita sengsara ketika kita tidak bisa melepas keinginan tadi. Artinya tidak bisa menerima prosesnya. Karena namanya keinginan, jika belum terlaksana kan merasa belum bahagia. Inilah yang harus kita lepas juga. Tapi bedanya, keinginan ini lumayan energinya lebih tinggi, lebih bagus dibanding kemarahan. Karena jika punya keinginan, kita ada aja akal kita atau solusi-solusi yang kita ambil, baik itu lewat guru yang membimbing atau orang-orang yang lebih pernah sukses di bidang yang kita inginkan, atau kita meneliti sendiri dari awal. Intinya ada
ada semangat, kalau keinginan itu ada semangat lebih baik dibanding marah-marah tadi. Tapi bagaimanapun keinginan juga bisa bikin kita sengsara ya. Seperti tadi, selama keinginan belum terselesaikan, biasanya kita belum bisa merasakan surga atau bahagia. Terus lagi emosi bangga diri, atau bisa kita bilang sombong lah. Merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri lebih bagus dari yang lain, merasa diri lebih pintar dari yang lain, merasa diri lebih benar dari yang lain, merasa diri lebih sah dari yang lain. Artinya yang lain itu kita remehkan, kita anggap sesat, kita anggap tidak benar, kita tidak anggap kotor dan macam-macam. Ini juga bahaya. Meskipun bangga diri itu juga ada lebih bagus energinya dibanding kelima energi di bawahnya tadi. Dibanding putus asa, sedih, cemas, marah, dan ingin tadi, ini lumayan. Bangga diri itu ada perasaan bahwa saya bisa, itu ada. Artinya lumayan lah, meskipun bisa jadi bumerang. Karena ketika merasa bisa ternyata nggak bisa, atau kita merasa taruhlah perdebatan, merasa pintar, ternyata di dalam debat kalah debat, kita akhirnya kecewa juga, sengsara juga. Meskipun perdebatan sudah selesai, hati kita masih marah, akhirnya kan turun lagi, kita ingin mengalahkan lagi, jadi sengsara lagi intinya gitu. Jadi keenam energi, keenam emosi tadi adalah di zona neraka atau di bawah garis lah istilahnya. Kalau anggap aja garis tengah itu bawah neraka, atasnya surga. Jadi putus asa, kesedihan, kecemasan, kemarahan, keinginan, dan bangga diri atau kesombongan itu adalah sumber-sumber kita sengsara, atau ini adalah zona neraka atau ketidakbahagiaan. Nah, ini ada emosi lagi 3 menurut Sedona Method, yaitu keberanian, kepasrahan, dan kebahagiaan atau kedamaian. Ini energi positif sebenarnya, tapi bagaimanapun tetap harus kita lepas. Karena kalau kita merasa paling berani dan tidak mengembalikan keberanian ini untuk hal-hal yang baik, kembalikan kepada Sang Maha Mengendalikan, maka bisa jadi beraninya turun lagi, berani ngawur, nanti bisa berani diembel-embeli kemarahan, ya kacau lagi kan. Kalau berani karena ini hal yang sudah baik, tidak perlu malu, kenapa takut, harus berani, dan lain-lain, itu kan positif. Makanya berani pun menurut Sedona Method juga harus dilepas. Dalam agama pun sama. Jadi kepasrahan, apapun ya Allah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, saya memilih berani bersyukur, saya memilih berani ikhlas, saya memilih berani pasrah kepada Engkau ya Allah, bereskan segala kegiatan saya atau kehidupan saya dan lain-lain. Intinya di agama pun sudah demikiannya diajarkan dari dulu. Bedanya di dalam teknik-teknik mulai tapping, Sedona Method, LOA itu menerjemahkan lebih detail ya, cara-caranya mencapai apa yang diajarkan agama-agama. Jadi menurut saya pribadi tidak ada pertentangan antara agama dan metode sekarang. Memang ada sih yang berpendapat agama jadi usang kalau kita sudah mengenal metode-metode yang baru. Padahal metode yang baru itu adalah pelaksanaan agama itu sendiri jika mau memahami ajaran-ajaran agama ya. Jadi dalam hal ini saya lebih senang hakikatnya Tuhan itu, hakikatnya Allah itu mengajarkan dengan perantaraan kolam itu turun-temurun dari mulut ke mulut dengan berbagai cara. Mau kita di zaman modern atau zaman dahulu, tetap aturan bakunya itu kalau bahagia ya akan menarik hal-hal yang membirakan, karena kita mudah syukur dan kita tidak gampang ke zona sengsara atau marah dan lain-lain tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya melepaskan itu tadi? Kalau agama kan sudah memerintahkan untuk melepaskan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sholatku, sujudku, hidupku, patiku, semua aku pasrahkan kepadamu Engkau ya Allah, Tuhannya semesta alam. Caranya gimana itu untuk melepaskan? Itu kan sudah kepasrahan di dalam saat kita sholat takbiratul ihram, terus kita berikrar itu kan. Nah, di Sedona Method, di tapping, di LOA ini mengajarkan semacam itu. Kita syukuri, kita nikmati apapun yang sudah, sedang, dan akan terjadi, dan kita pasrahkan kembali ke alam semesta, begitu kira-kira ya. Kalau di ilmu-ilmu metode-metode yang sudah diajarkan sekarang itu sebenarnya justru praktek agamanya di sini. Nah, kelemahannya yang belajar agama itu yang dibahas hanya halal haram, sehingga kita di zona bangga diri tadi, merasa lebih benar dari yang lain, merasa lebih suci, merasa lebih hak, akhirnya menyesatkan segala hal yang berbau-bau tidak semadzab dengan kita gitu loh. Jadi harusnya agama jadi pencerah, justru malah jadi pencongkrah atau pengadu domba. Ini karena keegoan kita, perasaan diri merasa lebih dari yang lain. Ini adalah virus-virus setan atau iblis yang sejak zaman Adam dijadikan khalifah bumi, semua makhluk Allah disuruh sujud kepada Adam, hanya iblis yang nggak mau dan meminta izin Allah untuk menggoda anak cucu Adam hingga akhir zaman, dan Allah karena Rahman Rahim mengabulkan itu. Jadi intinya, jika kita ingin dapat surga tanpa hisab, bahasa orang Jawa, jadi dapat surga yang tidak ada perhitungan atau hisabnya atau tidak ada jedanya, ya stay aja di zona surga. Apa itu? Menerima apapun realita atau takdir yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kita pasrahkan, ikhlaskan, kembalikan kepada yang maha welas dan asih, Gusti Allah. Nah, itu intinya. Baik, untuk sekarang ini mari kita praktek ya. Praktek kali ini kita praktekkan cara yang diajarkan Sedona Method. Kalau kemarin kita praktek pakai tapping plus Sedona Method, juga ada unsur sebenarnya ini hanya judul aja, hanya klaim, dan itu sah karena memang merasa menemukan, padahal yang sebenarnya metode ini adalah pelaksanaan firman-firman yang sudah dijelaskan di dalam agama, baik itu Buddha, Hindu, Katolik, Islam, dan agama yang lain lah, termasuk Taoisme dan lain-lain. Itu sambung karena Tuhan kita sebenarnya ada satu Tuhan. Bedanya ada yang menamakan Tuhan orang umat Islam dinamakan Allah gitu ya, ada yang Tuhannya orang agama lain taruhlah Kristen Allah, bukan Allah. Ada lagi Tuhan yang lain siapa, misalkan Tuhan gitu ya, siapapun namanya yang kita anggap Tuhan, Tuhan yang satu itu pasti kan gak mungkin ajarannya bledru atau bertolak belakang dengan apa yang sudah Tuhan firmankan di zaman Adam sampai zaman sekarang, kan gak mungkin. Nah, masalah penyebutan Tuhan beda-beda itu juga suatu anugerah saja, karena nama Tuhan banyak juga. Ada yang menamakan Tuhan adalah sang realitas, ada yang menamakan Tuhan adalah sang penyebab, Tuhan adalah yang meliputi apapun, nah, macam-macam. Intinya mari kita sekarang yang merasa punya agama, kembalilah ke jalan fitrah kita, diciptakan Allah, dari lahir kita itu suci. Mari kita kembalikan, mensucikan diri dengan cara menerima apapun yang terjadi dan melepaskan semua, kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa. Atau ini hukum paradok keinginan taruhlah. Dalam hukum paradok keinginan itu, keinginan akan bisa terwujud jika kita sudah mampu melepas keinginan itu. Aneh toh. Bagaimana kita bisa
istilah menerima atau sukses menerima keinginan jika keinginan justru malah kita lepas. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Melepas itu artinya bukan kita lupakan, enggak. Kita menerima keinginan kita apa, terus kita lepas, kita percayakan kepada alam semesta untuk mengeksekusinya, karena bagaimanapun kita punya keterbatasan. Kalau kita mau semacam itu, berarti kita sudah manut sunatullah, dawuh Allah. Pasrahkan, sujudlah padaku, hanya padaku Allah, hei manusia. Aku ini welas asih, kamu minta apa, aku beri. Dan aku akan menuruti sesuai prasangka hambaku. Nah, karena kita berprasangka Allah tidak mewujudkan hajat kita, kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak mengusahakan, maka yang terjadi yaitu kesuksesan kita hanya sebatas kemampuan usaha kita. Sangat bertolak belakang dengan metode ini. Yang Sedana Method ini adalah sudah terima aja, tetap di zona bahagia, kemudian lepaskan, ikhlaskan, pasrahkan kepada Tuhanmu, kan gitu. Kalau diterjemahkan, bedanya kan nggak menyebut Tuhan. Kalau di Sedana Method menyebutkan pasrahkan kepada ahlinya yang layak untuk mengeksekusi apa yang Anda inginkan atau hajatkan. Oke, mari kita praktek langsung ya. Kita relaksasi dulu. Jadi silahkan minum air putih dulu. Terusan cari tempat yang nyaman sekali. Boleh duduk, boleh terbaring, tapi jaga kesadaran, jangan sampai tertidur. Kenapa? Kita akan mencoba merasuk ke alam zona surga jika kita hari ini sedang merasa sengsara atau neraka. Kita melepas emosi putus asa. Sebenarnya caranya berdoa hampir mirip, boleh pakai pertanyaan, boleh pakai kesadaran, tapi intinya saya akan mencoba dengan berbahasa sebisa saya, dan Anda boleh memakai bahasa yang lain. Intinya kita menerima emosi itu. Setelah kita terima sepenuhnya tanpa ada paksaan, tanpa ada syarat-syarat, terus kita mencintainya, mencintai apa emosi-emosi ini, karena itu sudah bagian dari kita. Setelahnya kita ikhlas untuk melepaskannya, biarkan alam semesta atas izin Tuhan, atas izin Allah menyelesaikan. Nah, menyelesaikan supaya kita tetap di zona ini, di zona surga. Oke, kalau sudah duduk yang tenang atau berbaring boleh, yang penting jaga kesadaran. Atur napas, tarik napas sehalus mungkin lewat hidung, keluarkan sehalus mungkin lewat mulut. Kemudian kita rilekskan semua ujung rambut, kita rilekskan alis, kelopak mata, telinga, hidung, mulut, rahang, lidah, kita rilekskan leher, tulang punggung atau punggung bagian kiri kanan belakang, punggung atas, punggung bawah, pinggang, perut, kita rilekskan. Kita benar-benar pasrah, ikhlas, nikmati aja itu, rasakan sampai semua ya, paha, dengkul, kaki, betis sampai ujung kaki. Jadi kita rilekskan dulu, lemaskan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku kaki. Jangan lupa ya memakai pakaian yang longgar. Jika Anda memakai cincin, memakai gelang, dilepas dulu. Jika Anda sedang memakai hal yang ketat-ketat, mungkin pakai topi, dilepas dulu ya. Kita memulai untuk melepas emosi putus asa. Jadi caranya kita terima dulu dengan menghadirkan kembali.
Ini contoh doanya, nanti silakan disesuaikan dengan cara Anda berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hei pikiran dan perasaan putus asa yang pernah ada di dalam jiwa raga saya, mari silakan berkumpul kembali sebanyak-banyaknya putus asamu sejak aku kecil hingga sekarang. Sini berkumpul, silahkan duduk di ruang keberlimpahanku, di ruang Nur Muhammadku, di ruang kemuliaanku. Terima kasih, maafkan aku jika selama ini sering tidak nyaman atas kehadiranmu. Maafkan aku jika selama ini berusaha untuk menghindarimu. Sekarang aku bisa menerimamu apa adanya tanpa syarat apapun. Aku menghargaimu, mencintaimu, menyayangimu, menghormatimu. Maka ayo sini peluk hangat cintaku, sambut sayangku, dan kuizinkan engkau, hei pikiran dan perasaan putus asa, mulai saat ini dan seterusnya kamu semakin bahagia, nyaman, tentram atas izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Ini contoh doa ketika kita melepas emosi putus asa. Nah, bagi kalian yang beragama lain boleh, tidak harus seperti saya. Intinya kita terima dulu emosi ini, rasakan, kemudian kita ikhlaskan, kita lepaskan. Jika masih ada perasaan putus asa itu nyangkut, taruhlah tadi 100% putus asa full sudah kita kumpulkan ya, kita pinarakkan ke dalam ruang kemuliaan. Kenapa saya bicara silahkan masuk ke ruang kemuliaanku? Karena kita hakikatnya mulia, kita sudah tidak kekurangan apapun. Kita bisa membayangkan ruang kemuliaan kita itu adalah semesta alam yang luas, bahkan lebih luas lagi, dan kita silahkan rasa putus asa itu kita terima. Anggapnya itu hanya isi debu atau pohon atau apa yang intinya sangat longgar dimasukkan ke alam semesta, jadi tidak membuat kita sengsara, tetap di zona nyaman tadi ya. Baru kita ikhlaskan, kita lepaskan dengan cara kita izinkan putus asa tadi lebih positif lagi, yaitu kita izinkan lebih tentrem, bahagia, adem ayem atas izin Tuhan, kan gitu. Maka rasakan, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Jika itu belum atau leganya masih taruhlah 20% belum lega, ulangi, melepas putus asa tadi, ulangi. Semacam itu untuk emosi-emosi yang lain. Kita lanjut ya. Kemudian kita lepas emosi sedih. Atur nafas, tarik nafas, keluarkan. Tetap jaga rasa relaksasi Anda. Kemudian kita ngomong lagi sama pikiran dan perasaan kita. Wahai pikiran dan perasaan sedih yang pernah bercokol di jiwa ragaku, sini ayo kembali, silahkan sebanyak-banyak kesedihanmu muncul ke sini, masuk ke ruang keberlimpahanku, ke ruang kemuliaanku. Terima kasih, maafkan aku jika selama ini kurang menyukai kehadiranmu. Maafkan aku jika selama ini sering berusaha menghindarimu. Sekarang aku menerimamu dengan tulus dan apa adanya tanpa syarat. Aku menghormatimu, aku menghargaimu, aku mencintaimu dan menyayangimu.
Maka sini peluk hangat aku, sambut cintaku, dan kuizinkan dari sekarang dan selanjutnya kamu lebih bahagia lagi, nyaman, tentram atas izin Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Oke, kita lepas, rasakan. Jika tetap di zona nyaman, jika ada belum nyaman, masih ada kesepian, bisa diulangi lagi seperti tadi. Kita lepas lebih power, lebih besar. Berikutnya emosi yang ketiga adalah emosi kecemasan. Tetap direlaksasi, kita longgarkan seluruh urat saraf kita. Tarik nafas lagi yang halus, keluarkan yang halus. Setelahnya kita bisa memulai lagi dengan berdoa semacam ini. Wahai pikiran dan perasaan yang sangat cemas, ketakutan yang pernah ada singgah di jiwa ragaku, silahkan kalian muncul kembali sini, berkumpul sebanyak-banyaknya cemas. Monggo, monggo, ayo masuk ke ruang kemuliaanku. Rasakan, terima saja kecemasan ini, jangan diberantemin, jangan dilawan. Jika sudah, terima kasih. Maafkan jika selama ini aku tidak nyaman dengan kehadiranmu. Aku sekarang menerimamu tulus apa adanya tanpa syarat. Aku mencintaimu, menyayangimu, menghargaimu, menghormatimu. Maka peluk hangat kasih sayangku ini, peluk hangat cintaku ini. Dan sekarang kuizinkan engkau sejak saat ini dan seterusnya semakin bahagia, nyaman, tentram atas izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tarik nafas yang panjang dan keluarkan lagi yang panjang dan halus. Rasakan emosi kecemasan sudah lepas. Jika belum, dilepas lagi, diulang lagi. Saya menerima dan ikhlas dan pasrahkan kepadamu ya Allah emosi kecemasan saya untuk lebih baik, untuk lebih bahagia, untuk lebih damai di zona surgamu. Alhamdulillah. Kita lanjut melepas emosi yang keempat, yaitu emosi kemarahan. Tetap direlakskan, kemudian kita ucapkan, wahai pikiran dan perasaan marah, benci, dendam yang pernah ada di dalam jiwa ragaku, ayo sini kembali berkumpul sebanyak-banyaknya kemarahanmu. Aku sekarang menerimamu tanpa syarat. Silahkan hadir di ruang kemuliaanku. Terima kasih. Maafkan aku ya jika selama ini kurang menyukai kehadiranmu, jika selama ini sering meninggalkanmu. Aku sudah menerimamu apa adanya. Aku menghargaimu, aku menyayangimu, aku mencintaimu. Ayo sambut hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan kamu dari sekarang dan seterusnya makin bahagia, makin nyaman, makin tentram atas izin Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih, terima kasih. Rasakan bernapas yang panjang. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagus. Mana rasanya sudah mulai plong ya.
Kita lanjut, kita melepaskan emosi yang kelima, yakni emosi keinginan. Oke, tarik nafas lagi, lepas lagi, terus kita ucapkan lagi. Wahai pikiran dan perasaanku yang penuh keinginan, ingin menguasai yang lain, ingin merubah sesuatu, ingin dihargai, ingin yang masuk akal dan keinginan yang tidak masuk akal, keinginan yang manfaat dan keinginan yang tidak manfaat, yang pernah hadir di dalam diriku. Ayo silahkan muncul kembali sebanyak-banyaknya keinginanmu. Sini, masuk ke ruang kemuliaanku. Maafkan aku jika selama ini abe terhadapmu, kurang nyaman dengan keinginan-keinginanmu. Sekarang aku sudah bisa menerimamu apa adanya tanpa syarat. Aku sangat menghargaimu, aku sangat menghormatimu, aku sangat mencintaimu, menyayangimu. Peluk hangat sambut kasih sayangku ini, dan kuizinkan dari sekarang dan seterusnya kamu makin tentram, makin nyaman, makin bahagia atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Rasakan kedamaian yang makin mendalam. Kita tetap di zona ini, zona surga. Sudah, kita sekarang lanjutkan melepas emosi yang keenam, yaitu bangga diri atau sombong. Oke, tarik nafas lagi yang halus, keluarkan yang halus, tetap direlaksasi, direlakskan seluruh ujung rambut sampai kaki. Kemudian kita ucapkan kembali, wahai pikiran dan perasaan bangga diri, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih pintar dari yang lain, merasa lebih suci dari yang lain, merasa lebih benar dari yang lain, merasa lebih pintar dari yang lain, dan rasa-rasa sombong merasa dari yang lain lebih dan lebih yang pernah ada di dalam diriku. Ayo silahkan berkumpul kembali, muncullah kembali, masuk ke ruang kemuliaanku. Oke, diterima ya. Terima kasih, maafkan aku jika selama ini kurang nyaman dengan kehadiranmu. Maafkan aku jika selama ini sering berusaha menghindarimu. Sekarang aku menerima kehadiranmu apa adanya tanpa syarat. Aku menghormatimu, aku menghargaimu, aku mencintaimu, menyayangimu. Sambut hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan kamu sejak sekarang dan seterusnya semakin bahagia, semakin damai, semakin tentram dan nyaman atas izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Atur nafas lagi, rasakan semakin damai, semakin damai. Keenam emosi sudah kita lepas. Ini yang bikin kita sengsara. Jika itu bisa kita lepas, kesengsaraan itu benar-benar akan sirna. Pertahankan di zona itu. Jika Anda merasa tidak kembali mau ke zona yang tidak nyaman, dilepas kembali seperti tadi caranya. Kemudian 3 emosi yang positif tetap harus kita lepas supaya makin besar daya positifnya, makin power energi. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas yang halus dan panjang, keluarkan yang halus dan panjang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Ya, kita memulai lagi untuk melepas. Kali ini emosi
keberanian. Wahai pikiran dan perasaanku yang tatak, yang berani, yang tidak pernah takut kepada apapun, yang pernah singgah di dalam diriku, ayo muncullah kembali sebanyak-banyaknya keberanianmu. Masuklah ke ruang kebahagiaanku, masuklah ke ruang kemuliaanku, masuklah ke ruang keberlimpahanku. Terima kasih. Maafkan jika selama ini aku kurang memperhatikanmu, aku kurang menerimamu. Maafkan aku, sekarang aku bisa menerimamu dengan setulus hati tanpa syarat. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, maka sambutlah kasih sayangku ini sepenuhnya. Dan kuizinkan kamu sejak sekarang dan seterusnya makin damai, nyaman, tentram atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, terima kasih. Oke, rasakan makin damai, makin damai. Kita lanjut melepas emosi positif yang berikutnya, yaitu emosi pasrah atau sumeleh. Oke, kita mulai ya. Wahai pikiran dan perasaanku yang pasrah, yang ikhlas, yang pernah singgah di jiwa ragaku, mari berkumpul kembali sebanyak-banyak ikhlasmu, sebanyak-banyak tulusmu, sebanyak-banyak pasrahmu kepada Tuhanmu. Ini berkumpul di ruang kemuliaanku, di ruang keberlimpahanku. Terima kasih. Maafkan jika selama ini aku kurang memperhatikanmu. Maafkan jika selama ini aku sering mengabaikanmu. Maafkan jika selama ini aku sering meninggalkanmu. Aku sangat menghargaimu, menghormatimu, menyayangimu, mencintaimu. Maka ayo sambut peluk hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan dari sekarang dan seterusnya kamu semakin nyaman, tentram, damai atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rasakan semakin besar perasaan sumeleh atau ikhlas kita, semakin damai dan nyaman. Dan yang terakhir kita akan melepas emosi kedamaian. Nah, sudah damai kita lepas lagi supaya semakin power kedamaian kita. Baik, kita mulai. Wahai pikiran dan perasaanku yang penuh kedamaian, yang pernah ada di dalam diriku, ayo muncullah kembali sebanyak-banyaknya kedamaian. Masuklah ke ruang kemuliaanku, penuhi dengan dirimu, penuhi dengan kedamaian. Penuhi ruang kemuliaanku, ruang keberlimpahanku dengan kedamaian. Terima kasih. Maafkan jika selama ini kehadiranmu sering aku abaikan, sering tidak aku hargai. Sejak sekarang aku sudah menerimamu dengan sangat tulus, ikhlas, tanpa syarat apapun. Aku mencintaimu, aku menghargaimu, aku menghormatimu, aku menyayangimu. Sambut hangat katresnanku, sambut hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan kamu sejak sekarang dan seterusnya makin damai, makin aman, nyaman, makin tentram atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semacam itu ya, kita melepas 9 emosi dasar menurut Sedona Method yang kita punyai ya. Jadi jika kita bisa di zona nyaman semacam ini, maka keberuntungan, keinginan-keinginan yang lama kita pendam itu akan menghampiri, membawa kesuksesan itu hadir. Silahkan membuktikan sendiri, karena yang bisa membuktikan adalah ketika kita menjalankan, bukan meneorikan. Sekali lagi, praktek itu lebih nyata khasiatnya dibanding teori belaka. Selamat menikmati di zona surga atas izin Allah dan syafaat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.